lumayan berani di tempat sesempit ini. Tabrakin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di OA Tekno. Di channel ini kami membahas segala sesuatu tentang teknologi, dan kali ini ada sebuah drone, Falcon Drone. Ini jalannya di Wi-Fi 2,4 GHz dan 14 tahun ke atas khusus ya. Yang di bawah itu nggak boleh main drone. Yang pasti drone ini ada tulisannya nggak boleh, jadi jangan. Fitur-fiturnya ada, balik pula. Ada yang pertama, folding. Iya, jadi dia kecil banget karena bisa dilipat. Altitude hold, smart to follow, headless mode, optical flow model, key to return, dual cameras, dan battery. Nah, di video ini saya mau membuktikan apakah semua fitur-fitur ini apakah beneran gitu ya berjalan dengan baik, karena statusnya ini adalah drone grade-nya mainan ya, toy drone gitu, bukan drone untuk profesional. Biasa ini ada kitab suci. Jadi saya mau unboxing dulu. Kenapa saya sampai segitunya? Karena sebenarnya ini adalah drone pertama saya. Jadi selain bikin video, saya juga memang menikmati unboxing drone ini. Nggak seperti unboxing HP yang akhir-akhir ini bentuknya gitu-gitu aja, isinya juga gitu-gitu aja. Ini baterainya 2 sama di drone-nya 1, jadi ada 3. Itu ada pilihan ya kalau kalian beli mau dapat yang berapa baterainya. Ini adalah baling-baling cadangan sama kabel charger sama obeng kecil buat masang baling-balingnya. Nah, harganya kalau yang satu baterai itu beda-beda 50 ribuan sekitar itulah. Jadi ini bentar, ini adalah propeller buat pelindung baling-baling. Kalau main di indoor sebaiknya pakai itu supaya nggak nabrak-nabrak terus ngerusak atau bahkan berbahaya takutnya ya. Tapi akan mengurangi kestabilan sih kalau pakai itu. Ini adalah apa namanya, remote control. Jadi pakai HP gitu ya. Nah, ini ada tombol di kiri, ini adalah tombol buat take off atau landingnya. Terus di kanan adalah buat foto atau videonya, ngeteknya pakai ini. Tapi sebenarnya sih di HP-nya nanti ada aplikasinya juga. Ini kalau mau pakai drone-nya, pakai remote-nya aja bisa, pakai HP doang juga bisa, atau pakai dua-duanya juga bisa gitu ya. Jadi kombinasi. Enaknya yang mana? Yang pasti kalau mau ngerekam itu harus pakai HP. Kalau cuma buat mainin drone-nya aja, pakai remote control ini aja udah cukup. Kecil banget ya. Widih, ini kebayang sih, mantep, bisa dikantongin di jaket, terus nggak usah bawa controllernya, pakai HP aja cukup gitu. Jadi kemana-mana kalian bisa punya drone, mantap. Ya, bentuknya mirip apa yo? Tulis di kolom komentar ini adalah replika dari drone apa? Karena sebenarnya saya nggak peduli. Ini murah cuy. Ini harganya itu 600 ribuan lah, tergantung paketnya kalian pilih yang mana. Dan ada juga pilihan yang 4K atau yang Full HD. Ini adalah yang 4K, tapi saya kurang yakin jujur aja. Nanti deh hasilnya sambil nge-review ya. Jadi ini adalah video unboxing sekaligus review, karena saya baru bikin video ini setelah saya coba. Dan ini drone pertama saya, jadi kalau sampai hancur berarti video ini nggak tayang. Jadi kalau kalian lihat video ini berarti drone-nya selamat, dan at least dia direkomendasikan untuk kekuatannya. Oke, seperti ini bentuknya. Di bawah ini ada, iya ini kameranya ya. Kameranya itu bisa naik turun tapi manual. Nah, jadi kita bisa set dia mau menghadap kemana. Ini ada kabel fleksibelnya nih, ngeri juga. Yang pasti ini nggak anti air ya, karena ada lubang di mana-mana. Ini semoga kuat nih. Bahannya tuh plastiknya menengah gitulah. Agak ringkih tapi nggak ringkih banget. Nah, di bawah ini adalah kamera lagi. Jadi kameranya ada 2. Fungsi yang di bawah ini lebih rendah megapikselnya. Fungsinya untuk altitude hold. Jadi dia bisa menjaga kestabilan jarak antara drone dan ininya, apa namanya ya, landasannya, dataran gitu ya. Tapi bisa dipakai juga buat ngerekam. Nanti kita coba. Ini adalah baterainya yang ketiga. Nah, jadi gampang ya. Wah, asik nih kalau 3 gini, cukup lah. Paling kan dia bertahan 5 sampai 10 menit gitu ya, paling lama drone kan. Jadi berarti bisa main setengah jam lah kalau dihemat-hemat kan, nggak nyala terus di atas gitu ya. Oke.
Saya nggak sabar. Bentar, saya mau kasih lihat dulu softwarenya seperti apa. Ini adalah softwarenya yang disebut HFun, HFun itu tulisannya. Settings, update, nggak bisa, nggak ada yang nggak ada update. Oke, langsung aja kita coba di luar. Hal pertama yang mau saya ceritain adalah kayaknya kalian nggak perlu baca buku petunjuknya karena banyak yang nggak bener dari buku petunjuknya itu. Ya jangan berharap terlalu banyak deh. Ingat lagi harganya ya, ini di bawah 1 juta, cuma 600-an. Oke, pertama dikoneksikan dulu dengan controllernya ini. Jangan HP-nya dulu, tapi ininya dulu nih. Joysticknya dulu, atas bawah gitu nyalainnya. Koneksinya. Dicoba ke atasin, ke bawahin itu matiin. Nah, kalau udah nyala kayak gitu berarti udah terkoneksi, baru deh HP-nya, Wi-Fi-nya kita set ke aduh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nah, ini adalah tabrakan yang ke beberapa puluh kali dan ternyata dia masih selamat. Tuh, masih nyala. Bentar. Jadi setidaknya saya bisa ngomong kalau ini drone kuat, lumayan kuat buat harganya. Oke, setelah dikoneksikan dengan HP-nya, kalibrate dulu, nanti dia kedip-kedip. Ini untuk giroskopnya supaya rata gitu ya dengan taruh di tempat yang rata dulu ya baru dikalibrate. Nah, pastikan sampai kameranya nyala. Nah, udah oke nih, udah siap terbang. Oke, sekarang bisa kita rekam. Pencet rekam dulu. Nah, ini nih. Jadi nanti hasilnya saya kasih lihat hasil rekamannya seperti apa. Terus kan ada pilihan tuh yang Full HD atau 4K. Ambil aja yang Full HD. Karena 4K-nya itu bullshit. Nanti kalian lihat hasil rekamannya. Secara tertulis sih bahkan filenya pun cuma 1920 x 1080 ya. Jadi sama aja lah. Mungkin dia cuma apa sih namanya? Cuma di upscale doang ke 4K, tapi secara logika pun ini kan by Wi-Fi ya. Dia nggak punya micro SD. Jadi percuma, makin tinggi resolusinya pun koneksinya semakin jelek. Jadi pilihlah yang paling kecil dalam hal ini adalah Full HD. Kalau biasanya kalian lihat orang review drone itu di lapangan, ini saya enggak. Karena sekaligus saya mau membuktikan bahwa drone ini enak banget. Asli, kontrolnya tuh saya tuh pemula gitu. Jadi ini bisa dimainkan di tempat sempit kayak gini. Buat ukuran main drone ini sempit ya. Nah, ini dan ini saya turunin dulu. Nah, ini ya, jadi kalau setelah dipencet landing, ditambahin di joysticknya di kebawahin gitu ya. Ini tombol landingnya. Nih, saya naikin lagi ke atas, tinggal ke atasin aja buat kepanasin. Terus udah tarik ke atas. Tuh, dia itu cukup stabil. Dan ini kondisinya lagi banyak banget angin, jadi sangat terganggu. Nah, ini adalah hasil rekamannya. Nah, buat 4K ini parah. Dan buat Full HD pun sebenarnya ini nggak Full HD sih kalau waduh, hampir lagi. Dan ini apa ya, mungkin 720 kali ya. Yang pasti kalau kalian beli ini berharap bisa buat selfie, sebaiknya jangan deh. Tapi saya bisa rekomendasikan ini buat pemula, contohnya seperti saya, karena ini enak banget buat dikendalikan dan lumayan ada kameranya, ada 2 lagi, atas bawah gitu ya. Jadi akan sangat membantu buat ngerekam pemandangan, setidaknya masih bisa lah buat nge-record memorinya aja. Tapi kalau berharap gambar yang bagus, ini tidak cocok. Dengan harganya recommended sih, asli. Ini enak banget loh. Dan ini bisa FPV ya. Jadi banyak fitur-fitur yang nggak saya tunjukkan di sini deh, karena saya mau fokus dari sudut pandang seorang pemula aja. Karena ini saya rekomendasikan hanya untuk pemula. Lihat deh, muka pun jadi kayak begitu tampilannya, walaupun memang saya bangun tidur habis begadang. Kalian wow. Bentar ya, saya ini kenapa sih siang-siang tumben anginnya kenceng begini? Tapi kalau di bawah gini nggak terlalu kerasa. Kalau naik sedikit aja kayak tadi tuh, itu cukup kerasa. Jadi tadi kondisinya agak menukik kameranya. Jadi kalau kalian lihat ada muka saya, itu posisi drone-nya cukup tinggi. Oke, kita coba lagi. Kalau tadi itu adalah hasil rekaman langsung dari
drone-nya. Dan aslinya dia nggak punya mikrofon. Suaranya tadi jadi dari kamera saya dan nabrak lagi. Tuh, masih hidup. Dia udah berapa kali nabrak. Dan ini nggak pakai propeller guard ya. Jadi nggak ada pelindung balik-baliknya dan dia baik-baik aja. Jadi untuk ketahanannya buat pemula ini oke lah, bisa buat belajar. Ini saya dari nggak bisa sama sekali sampai lumayan berani di tempat sesempit ini. Tabrakin lagi. Oke, nggak apa-apa, bukan barang pinjaman kan. Ini kamera bawahnya ya. Kualitasnya buruk karena ini sebenarnya bukan buat ngerekam tapi buat altitude hold. Dan ini adalah kamera yang buat ngerekamnya tuh. Beda jauh ya. Jadi karena ini bukan pinjaman, saya mau nunjukin ke kawan-kawan kalau memang buat pemula ini recommended, cukup kuat. Saya itu ini di luar ekspektasi saya sih. Saya pikir drone itu jangan sampai nabrak sama sekali, nanti gampang rusak. Ternyata kuat juga. Oke, dan ini saya rasa cukup menggambarkan dari sudut pandang seorang pemula. Tapi kalau teman-teman masih penasaran sama fitur lain yang ada di boxnya tadi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Contoh, saya sebutin satu. Tadi kan ada tulisan dia bisa return to home. Itu gimmick, karena ini nggak ada GPS-nya. Jadi ya nggak bisa return to home yang seperti seharusnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa follow Instagram, Facebook, Twitter @oatekno dan ada juga oatekno.com. Sip, dia udah landing. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.